Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah di hari Minggu, di hari Ahad ini. Allah masih mengizinkan kita untuk bersama-sama berada di tempat yang mulia ini, berada di tempat mahasiswa dan mahasiswi menuntut ilmu di sekolah tinggi Dirosat Islamiyah Al-Hikmah. Kemudian tidak lupa, ya saya belum sarapan juga. Ya, ada berwarna ya. Iya. Baik. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut beliau yang istiqomah, yang semangat dalam berdakwah, yang semangat dalam beribadah, sehingga suatu saat nanti Allah mengizinkan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Semua bisa melihat saya sampai di belakang? Bisa? Nggak bisa? Memang tempatnya memang sangat luas, jadi tempatnya agak terbatas ibu-ibu ya. Jadi kalau mau maju mungkin boleh, tapi mungkin bangkunya nggak ada di depan ya. Tapi suara saya sampai ke belakang ya ibu-ibu ya? Sampai ya? Ya. Baik. Tujuan dan maksud saya kedatangan saya kemari, memang seperti kata moderator tadi, kata ketua Prisma, Mas Bagus, saya tidak bisa berlama-lama karena setelah ini masih ada pekerjaan. Jadi pertemuan kita tidak lama. Kalau mau bertemu terus dengan saya, bisa lihat di RCTI ya, sinetron Sakinah Bersamamu. Mulai besok sudah tayang lagi jam 10 malam di RCTI ya. Kemarin sempat tidak ada karena satu dan lain hal, termasuk karena ada perayaan ulang tahun dari RCTI. Tapi besok jangan khawatir, jam 10 malam saya dan istri insya Allah akan silaturahmi ke rumahnya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil dari sinetron Sakinah Bersamamu ya. Baik, jadi maksud kedatangan saya yang pertama adalah untuk bersilaturahmi, bertemu dengan mahasiswa-mahasiswi dari Sekolah Tinggi Dirosat Islamiyah Al-Hikmah. Yang kedua, bersilaturahmi dengan para pengajar. Ada para pengajar di sini. Ada pimpinan dari Sekolah Tinggi Dirosat Islamiyah Al-Hikmah, kemudian para dosen, para ustadz, ustazah dan sebagainya. Kemudian karena saya juga bukan ustadz, ya, kalau ustadz cuma di sinetron. Jadi kedatangan saya kemari salah satunya adalah ingin berbagi pengalaman sama teman-teman semua. Saya pernah juga kuliah, dulu saya kuliah di Universitas Indonesia di Depok, ambil Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan perbankan. Jadi saya kuliah masuk di UI tahun 99. Mungkin teman-teman masih SMA atau masih SMP waktu itu? Belum lahir? Kecil amat ya. Saya lulus dari UI tahun 2003 kalau tidak salah ya, apa 2002 ya. Baik. Kemudian tadi moderator mengatakan hari ini juga saya datang bersama teman-teman dari Prisma Atin. Kebetulan saya sudah lama bergabung di Prisma Atin, sudah sekitar 7 tahun. Ya, Masjid Atin tahu di mana? Tahu? Ya, di Taman Mini. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama,
Saya diberikan tema oleh panitia adalah pemuda masa lalu dan pemuda masa kini, betul? Ya, baik, pemuda masa lalu dan pemuda masa kini. Teman-teman, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman dulu, saya mau cerita sedikit. Di zaman dulu ada sebuah kerajaan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang zalim. Seorang raja yang menyembah berhala. Sampai dia mengajak rakyatnya untuk juga ikut bersama dia menyembah berhala. Sampai ada satu hari di mana ada perayaan besar di kerajaan tersebut. Mereka menyembelih hewan, menyembelih kambing dan sebagainya untuk dipersembahkan kepada Tuhan-Tuhan mereka pada saat itu, berhala, patung-patung dan lain sebagainya yang mereka sembah. Kemudian ada di antara rakyat dari kerajaan itu, ini anak-anak muda, pemuda-pemuda di masa lalu. Anak-anak muda ini mereka merasa tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh raja. Raja ini bernama Raja Dignius. Kalau tidak salah namanya seperti itu, ada ius-iusnya. Kemudian pemuda ini di satu hari di mana ada satu perayaan besar di kerajaan itu, ada satu orang pemuda, kemudian dia keluar dari tempat perayaan itu, kemudian dia berdiam diri di bawah sebuah pohon. Tidak lama kemudian datang pemuda yang kedua, duduk bersama pemuda yang pertama di bawah pohon yang sama. Datang lagi pemuda yang ketiga, masih anak muda, duduk bersama dua orang pemuda yang sudah ada di bawah pohon yang sama. Datang terus sampai akhirnya jumlah pemuda yang ada di bawah pohon tersebut berjumlah 7 orang. Mereka tidak saling berkata apa-apa karena mereka takut kalau mereka mengutarakan apa isi hati mereka, karena mereka tidak setuju dengan perintah raja. Mereka khawatir mereka akan dibunuh atau keselamatan mereka terancam. Kemudian di tengah keheningan ada satu orang yang mengatakan, dengan berani akhirnya dia mengutarakan di antara ketujuh orang yang hadir pada saat itu, saya tidak setuju dengan apa yang diperintahkan oleh raja. Kenapa harus menyembah berhala? Kenapa harus menyembah kepada patung yang dibuat oleh manusia? Kenapa harus menyembelih hewan yang dipersembahkan kepada para berhala yang ada di sana? Kemudian pemuda yang kedua mengatakan, iya, saya juga setuju. Saya nggak pernah sependapat sama raja. Hati saya menolak, kata pemuda yang kedua. Lalu pemuda yang ketiga mengatakan, iya, saya juga. Keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh juga mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun di antara mereka yang setuju dengan perintahnya raja. Kemudian raja mengetahui bahwa ada 7 orang pemuda dari kerajaannya yang tidak mau mengikuti perintah raja. Kemudian raja menyuruh anak buahnya, coba cari tahu siapa mereka. Ternyata mereka adalah anak-anak dari para petinggi kerajaan itu. Anak-anak muda yang berasal dari petinggi-petinggi kerajaan itu. Ada anak pejabat, ada anak perdana menteri, ada anak petinggi-petinggi kerajaan. Mereka berasal dari orang-orang berada. Dipanggil oleh raja, sini kalian bertujuh. Kenapa kamu tidak mau mengikuti perintahku, kata raja? Kami tidak setuju ya, yang mulia. Karena menyembah itu hanya kepada Allah, bukan kepada berhala, kata 7 orang pemuda yang sangat berani ini. Kemudian si raja bertanya, memang Tuhan kalian siapa? Kalau kalian tidak mau menganggap berhala-berhala ini sebagai Tuhan, Tuhan kalian siapa? Allah abadikan ini di dalam Al-Quran. Mereka menjawab,
Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Tuhan kami bukan berhala yang bisa dibuat oleh manusia, yang bisa roboh karena dipukul oleh orang, yang bisa jatuh ke tanah. Tuhan kami bukan Tuhan yang disembah, dia tidak bisa memberikan manfaat dan faedah apapun. Tapi Tuhan kami adalah Tuhan penguasa langit dan bumi. Kemudian raja marah pada saat itu. 7 orang pemuda ini oleh raja diberikan waktu. Baik, kalau kamu nggak mau mengikuti sekarang, tidak masalah, kata raja. Tapi saya kasih waktu beberapa hari, kata raja. Kalau sampai batas waktu yang ditentukan kalian tidak mau mengikuti perintahku, kata raja, 2 pilihannya. Engkau mati atau engkau harus keluar. Kemudian 7 orang pemuda ini pada masa-masa yang diberikan oleh raja untuk berpikir, mereka berkumpul dan mereka memutuskan untuk keluar dari kerajaan. Mereka kabur dari kerajaan itu ke satu tempat yang sepi untuk menyelamatkan tauhidnya, menyelamatkan imannya. Mereka sepakat bahwa mereka akan meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan orang tua mereka, meninggalkan sahabat dan teman-teman mereka demi menjaga keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian singkat cerita, 7 orang pemuda ini sampailah di sebuah gua. Ada yang sudah terbayang cerita tentang apa? Ashabul Kahfi. 7 orang pemuda ini karena menempuh perjalanan yang sedemikian lama, tubuh mereka lelah. Sampai di dalam gua itu, mereka masuk ke dalam gua. Kemudian mereka istirahat di sana. Di dalam Al-Quran, 7 orang pemuda bersama 1 ekor anjing. Anjingnya berada di pintu gua, 7 orang pemudanya ada di dalam gua. Mereka tertidur di sana. Selama berapa lama? 309 tahun berada di dalam gua. Allah menyelamatkan iman mereka. Kemudian apa yang terjadi selama 309 tahun? Kalau kita tidur paling lama berapa jam, ibu-ibu? Habis nonton sinetron saya kan malam, Bu, ya. Bangun sholat subuh paling 7 jam, 6 jam, 5 jam, 4 jam paling kita tidur. Bagaimana dengan orang yang tidur 309 tahun? Bagaimana kondisi tubuhnya? Apakah rusak badannya? Tidak. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa pintu gua, ketika cahaya matahari terbit, Allah menggeser cahaya matahari untuk tidak masuk ke dalam gua itu. Lihat, bagaimana ketika kita menjaga keimanan, Allah menjaga kita. Ketika kita menjaga keimanan, Allah dan para malaikat menjaga diri kita. Ketika matahari terbenam di sisi barat, agar tidak terkena sinar matahari, matahari Allah geser sedikit sehingga tidak masuk ke dalam gua. Betapa luar biasanya ketika seseorang, anak muda mau menjaga keimanannya, Allah berikan keajaiban-keajaiban. Kemudian di dalam Al-Quran Allah juga berfirman, yang artinya adalah ketika mereka tidur selama 309 tahun, tubuhnya dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak rusak. Kalau kita tiduran di tanah, pertama pasti kotor. Kedua, bisa timbul penyakit-penyakit kulit. Kemudian kalau kita tidur hanya di satu sisi saja, maka darah akan mengumpul di satu sisi saja di bagian tubuh kita. Tapi ini Allah bolak-balikan tubuhnya. Allah miringkan ke kiri, miringkan ke kanan agar tetap sehat dan tetap fit. Singkat cerita, 309 tahun berlalu, Allah bangunkan ke-7 orang pemuda Ashabul Kahfi yang keimanannya luar biasa dan 1 ekor anjing yang berada di ujung pintu gua. Apa yang terjadi ketika mereka bangun? Ketika mereka bangun, mereka saling bertanya, kita tidur berapa lama? Berapa lama kita tidur?
kayaknya baru setengah hari, ada yang bilang. Ada yang bilang enggak, kita tidur baru 1 hari. Kita masuk dari sini pagi, kita bangun sore. Enggak, kita masuknya kemarin pagi, kita bangunnya besok sorenya. Paling lama mereka berpikir bahwa mereka tidur 1,5 hari. Apa yang mereka rasakan ketika bangun? Ketika bangun, ketujuh orang pemuda ini merasakan lapar. Kita bangun lapar nggak? Lapar. Pagi-pagi ada mie instan nggak ya? Ini kayaknya kalau minum teh manis enak. Kayaknya kalau sarapannya ada risol 3, ya, combro 3 enak nih. Ya. Ketika mereka bangun, mereka lapar. Kita yang tidurnya cuma 7-6 jam aja bangun lapar. Ini 309 tahun, bagaimana keadaan perut mereka? Lapar sekali perut mereka. Kemudian mereka berkata, tolong satu orang di antara kita beli makanan ke pasar. Baik, ada yang punya uang? Ada. Mereka masih pegang uang. Uang di 300 tahun yang lalu masih mereka pegang. Satu orang memberikan uang. Nih tolong belanjakan, cari makanan yang enak di pasar, karena kita 7 orang ini lapar semua. Satu orang diutus ke pasar, kemudian mereka, satu orang ini yang 6 orang tunggu di gua, satu orang turun ke pasar. Sambil berhati-hati dia turun ke bawah, kemudian dia lihat kanan kiri, takut ada anak buahnya raja yang mencari. Kalau sampai ketahuan, mereka dibunuh atau disuruh kembali menyembah berhala. Dengan sangat berhati-hati, pelan-pelan sekali dia jalan sampai dia ke pasar. Apa yang terjadi di pasar? Dia bilang sama pedagangnya, ya, Bang, kalau bahasa Betawinya begitu, jual apa? Combro. Berapa duit nih? Sekian. Oke, saya beli deh, kata dia. Begitu dia keluarkan uangnya, dan dia berikan uang itu kepada pedagang makanan. Apa yang terjadi? Pedagang makanan kaget luar biasa. Ini uang apa? Saya tidak pernah melihat ada uang ini. Kamu dari mana? Kamu sudah mengambil harta karun dari mana? Kemudian kata pemuda ini, oh tidak, ini uang saya. Uang saya memang saya yang punya, saya belikan makanan. Enggak, kamu tidak berasal dari negeri ini, karena uang kamu tidak berlaku di sini. Kemudian pemuda itu melihat di sekeliling kota, perubahan sudah terjadi. Dulu ada bangunan, sekarang sudah runtuh. Dulu ada pohon, sekarang tidak ada. Bangunan yang dulu tidak ada, sekarang ada satu rumah, satu gedung. Dia lihat perubahannya luar biasa. Dan si pemuda itu bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan dirinya? Mengapa kota yang dulu dia tinggali, kenapa sekarang berubah luar biasa? Iya, karena sudah 309 tahun. Kemudian si pedagang ini, di kota ini memang sudah terkenal. Ada satu kejadian, 7 orang pemuda yang dulu dikejar-kejar oleh raja, dan dia lari dan dia menghilang. Kemudian pedagang ini lapor kepada raja, wahai raja, ada uang seperti ini yang tidak berlaku di negeri kita. Kemudian raja ini mengatakan, mana pemuda itu? Dipertemukan dengan raja, ditanya kamu siapa? Kemudian pemuda itu bercerita bahwa saya dulu dikejar oleh raja di masa lalu karena mempertahankan keimanan. Cerita ini Allah abadikan di dalam surat Al-Kahfi. Kemudian ada beberapa tafsir. Di sini pasti ada pakar-pakar ilmu tafsir Quran. Inti yang akan saya sampaikan dari cerita ini adalah betapa ketika seorang pemuda, ini ada 7 orang anak muda, menjaga keimanan, keislamannya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keajaiban demi keajaiban demi keajaiban. Jangan pernah takut untuk semua anak-anak muda di tengah keadaan yang luar biasa parah sekarang. Godaan, gangguan, cobaan dari kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Jaga iman kita masing-masing dan tunggu keajaiban Allah
akan Allah turunkan dari langit untuk kita. Asal jaga keimanan di dalam hati. Kemudian saya punya cerita kedua yang ingin saya sampaikan. Ada seorang pemuda di masa lalu, umur 21 tahun, diangkat menjadi seorang pemimpin dari sebuah kerajaan. Beliau bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Sudah tahu? Pernah dengar namanya? Beliau menguasai 6 bahasa. Beliau menguasai ilmu perang, ilmu militer, ilmu sains, ya, ilmu pengetahuan, dan matematika. Usia 24 tahun, beliau bisa menaklukkan Konstantinopel, yang sudah sekian lama umat muslim tidak bisa menaklukkan negeri itu. Satu negeri yang sangat kuat. Sampai Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda bahwa nanti Konstantinopel akan jatuh ke tangan umat muslim. Pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Siapakah pemimpin yang terbaik dan pasukan yang terbaik itu? Pemimpinnya adalah Sultan Muhammad Al-Fatih, dan pasukannya adalah pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih. Apa yang bisa diambil pelajaran dari seorang Sultan Muhammad Al-Fatih? Bagaimana beliau menjaga keimanan, kembali, keimanan. Menjaga keimanan anak muda, jaga keimanan itu luar biasa. Kalau kita lihat ke masjid, kalau orang tua datang ke masjid, umur udah 60 tahun, 70 tahun, kadang-kadang udah sedikit stroke, jalan pincang. Begitu azan datang ke masjid, udah bongkok, sholat. Kita lihat safnya cuma 1 saf, kadang-kadang cuma setengah saf, kadang-kadang 1/4 saf, kadang-kadang imam aja sama makmum 1. Ya, mana anak mudanya? Oh, anak mudanya ada, Mas Dude. Di mana? Di mall. Oh ya? Ada lagi di mana, Mas Dude? Ada di Pengkolan. Oh, anak mudanya lagi nongkrong aja tuh. Nongkrong di jembatan, nongkrong di warung kopi, ya? Nongkrong di warung rokok. Ngapain? Itu pada ngebul aja tuh mulutnya. Ganteng banget emang. Kalau udah ngerokok tuh ganteng banget. Kalau kita melihat ketika anak muda mau menjaga keimanannya di usia yang sangat muda, perhatikan, lihat, dan tunggu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keajaiban ke dalam kehidupannya anak muda. Dari 2 kisah yang saya sampaikan tadi, saya berharap insya Allah dari kampus ini bisa hadir pemuda-pemuda Ashabul Kahfi berikutnya dari tempat ini, penerus perjuangan Muhammad Al-Fatih dari tempat ini, dan yang paling baik, yang paling tinggi, yang paling mulia adalah penerus perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari tempat yang mulia ini. Kita tidak melihat tempatnya kecil. Kalau dibandingkan kampus yang lain, kampus ini cukup kecil secara ukuran, tapi keberkahan Allah kita tidak tahu, karena keberkahan Allah meliputi langit dan bumi. Ketika di sini dikumandangkan kebesaran Allah, di sini dikumandangkan kemuliaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak pernah tahu, tidak ada batasan ruang dan waktu. Oleh karena itu maka mahasiswa dan mahasiswi yang ada di tempat ini semangat, terus kerja keras, cari ilmu sebanyak-banyaknya, kemudian beribadahlah sebanyak-banyaknya. Mau jadi pendakwah, alhamdulillah. Tidak jadi pendakwah pun gak jadi masalah. Nanti mau jadi ustadz, monggo silahkan. Gak mau jadi ustadz, gak apa-apa. Mau main sinetron, boleh. Ya, kenapa enggak? Sekarang banyak tayangan-tayangan yang bisa memberikan inspirasi dari sisi Islam, banyak. Salah satunya Sakinah Bersamamu. Ya, sebentar. Karena memang terlalu dingin di sini, jadi agak keringetan saya. Nanti mungkin AC-nya boleh dikecilin dikit ya. Baik. Kemudian
Adik-adik mahasiswa, adik-adik mahasiswi yang sangat saya banggakan dan ibu-ibu yang saya muliakan, yang berikut yang ingin saya sampaikan adalah kuliah itu nggak mudah, ya. Kuliah tidak mudah. Masuknya lewat tes, pakai tes nggak masuk? Pakai tes. Mau lulus aja dites lagi. Begitu sudah lulus, cari kerja juga tidak mudah. Hidup ini memang seperti satu roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Naik lagi ke atas, nanti turun lagi ke bawah. Kalau kita lihat dalam hidup yang singkat, kalau Allah mengatakan kan hidup ini seperti senda gurau aja sebenarnya di dalam Quran itu. Kayak orang bercanda-bercanda aja hidup ini. Seperti orang yang sedang, seorang musafir yang sedang menuju ke satu tempat, dia berteduh di sebuah pohon, itulah dunia. Setelah dia sudah tidak lelah, dia jalan lagi. Pohon yang dia datangi itulah dunia. Sangat singkat, sangat sebentar. Seperti orang bercanda, hai, hi, sudah hilang. Hidup ini fana, hidup ini tidak nyata. Ketika kita wafat, tidak ada yang kita bawa kecuali kain kafan dan amal ibadah. Itu sebabnya maka Allah sudah menegaskan dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi fungsi dan tugas kita lahir hanya untuk beribadah. Di dalam hidup yang tidak nyata ini, di dalam hidup yang fana ini, kita seringkali mengalami pasang surut, naik turun, yang terkadang membuat kita putus asa, sedih, hampir menyerah. Kadang-kadang ada si Fulan terima surat dari si Mamat, ya. Kita sebutlah si Fulan ini namanya Ani, ya. Ani baca surat dari Mamat. Wahai Aniku, kukirimkan surat ini untukmu, bukan karena aku benci padamu, tapi aku hanya menganggap engkau sebagai teman biasa. Padahal si Ani sudah sangat suka dengan Mamat. Akhirnya apa? Si Ani robek-robek suratnya. Mamat, begini cara kamu ya. Aku sudah mencintaimu. Kemudian singkat cerita, si Ani jalan ke jembatan Semanggi. Dia naik di atas jembatan Semanggi, dia lihat di bawahnya Jalan Sudirman. Dia teriak, Mamat! Dan dia lompat ke bawah. Demi cintanya kepada Mamat, dia bunuh diri. Ada nggak fenomena itu? Ada. Bunuh diri karena putus cinta? Ada. Bunuh diri karena diputusin pacar? Ada. Bunuh diri karena faktor ekonomi? Ada. Seorang ibu yang bunuh anaknya karena faktor ekonomi? Ada. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah manusia ini mudah sekali putus asa. Baru menghadapi masalah, sudah mengeluh. Aduh, susah amat hidup ya. Cari kerja nggak dapet. Nggak bisa banget sih cari kerja. Masa di sana ditolak, sini ditolak, cinta ditolak. Nggak bisa kemana-mana bergerak. Menyerah, mengeluh, putus asa. Itulah manusia. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini pasti ada masalah. Di dalam hidup pasti kita menemui masalah, tapi percayalah, masalah akan membuat hidup kita lebih mulia. Kalau lihat sejarah, tidak ada satu orang besar, satu pemimpin manapun yang dia menjadi besar tanpa masalah. Pasti ada masalah dalam hidupnya.
Kita lihat saja imam besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, kekasih Allah. Bahkan di dalam Quran Allah mengatakan bahwa Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Betapa mulianya Rasulullah, tapi lihat bagaimana hidup Rasulullah. Apakah mudah-mudah saja? Tidak. Rasulullah mengalami beberapa kali perang dalam hidupnya. Bahkan beliau terluka di dalam perang, giginya tanggal ketika perang. Beliau diancam dibunuh, beliau ditimpuki batu, beliau dicaci, dimaki, difitnah. Manusia paling mulia, difitnah manusia, dicaci, dimaki, giginya tanggal ketika perang, beliau terluka ketika perang. Manusia paling mulia saja hidupnya tidak mudah, adik-adik. Apalagi kita. Tapi lihat, ketika Rasulullah tidak menyerah, ketika Rasulullah tidak pantang menyerah, tidak putus asa, apa yang terjadi hari ini kita saksikan. Umat muslim di dunia ini luar biasa. Lihat pertumbuhan umat muslim yang ada di Eropa sekarang. Sekarang kalau kita lihat di internet, data-data mengatakan bahwa pertumbuhan umat muslim di Eropa luar biasa. Di Jerman, di Belanda, di Perancis. Bahkan terkadang sekarang media-media di sana berusaha menutup-nutupi bahwa perkembangan umat muslim luar biasa di dunia ini. Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Siapa yang membawa Islam? Siapa yang membawa kejayaan Islam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saat itu Rasulullah menyerah pada saat perang, menyerah untuk tidak lagi berdakwah, tidak akan pernah ada Islam sampai di Nusantara, tidak ada Islam sampai di seluruh penjuru bumi. Apa yang Rasulullah ingin ajarkan kepada kita? Jangan cepat menyerah di dalam hidup. Masalah pasti akan ada di dalam hidup, tapi masalah itu adalah untuk menaikkan kemuliaan kita di mata Allah. Betapa kita harus berusaha, kerja keras, bertawakal dan bersabar. Bahkan di dalam Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu Sta'inu bis sabri was salat Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Allah beserta orang-orang yang sabar. Yakinkan diri kita, ketika kita sabar, Allah bersama kita. Ketika kita sabar, kita tawakal, Allah bersama kita. Kalau masalah hidup kalian cuma ujian di kampus, cuma uang bayaran, ada bayaran di sini kan? Bayar nggak kuliah di sini? Uang bayaran. Insya Allah, ketika kalian tidak pantang menyerah, mudah-mudahan ke depan apapun permasalahan bisa kalian lewati dengan baik. Kemudian yang saya ingin sampaikan, nanti kita ada tanya jawab setelah ini. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, yang masih punya orang tua, yang masih punya ibu dan ayah, ini khususnya untuk mahasiswa dan mahasiswi, percayalah, kunci keberkahan ada di tangan orang tua. Kunci keberkahan kita, kemudahan kita dalam hidup ada bagaimana ketika ridhonya orang tua kepada kita. Jadi yang masih punya orang tua, yang masih bisa mencium tangan orang tua kalian, manfaatkan waktu itu. Bahagiakan orang tua kita. Jangan sampai ada satu tetes air mata jatuh ke pipi ibunda kita karena melihat kelakuan kita yang tidak baik. Jangan sampai membuat ayah kita sedih karena kelakuan kita. Jangan sampai membuat orang tua kita marah karena kesalahan-kesalahan kita. Kalau mau berhasil, mau mudah di dalam hidup, mau sukses, percayalah, semuanya ada pada ridho orang tua. Berangkat dari rumah, minta izin sama orang tua, sama ayah dan ibu. Cium tangannya, peluk orang tua kita. Mumpung masih bisa kita peluk orang tua kita, kita peluk. Ketika Allah sudah panggil, siapa lagi yang mau kita peluk? Bisa kita peluk, tapi bukan orang tua kita. Yang kita bakal peluk nantinya adalah hanya liang kuburnya saja.
papan namanya saja. Manfaatkan waktu bersama dengan orang tua, bahagiakan, berbaktilah. Jangan buat sedih orang tua. Mau sukses dalam ujian kalian, dalam masa belajar kalian, sebelum ujian minta restunya dan ridhonya mama dan papa kalian, ayah dan ibu kalian. Percaya sama saya, orang tua adalah wakilnya Allah di muka bumi bagi seorang anak. Orang tua itu sakral, sangat-sangat sakral dan ajaib sekali. Walaupun orang tua kita bukan S1, walaupun orang tua kita nggak lulus SMA, tapi ridhonya itu melebihi apapun. Ridhonya ibu dan ridhonya ayah kita melebihi apapun. Jangan kita tidak menghargai orang tua kita karena pendidikan tidak tinggi. Oh, saya S1, orang tua saya cuma SMA, ilmunya nggak seberapa. Akhirnya kita tidak menghargai orang tua kita. Orang tua saya cuma SMP, orang tua saya cuma narik taksi, orang tua saya cuma jualan bakso keliling aja, keliling kampung. Akhirnya tidak kita hargai. Jangan seperti itu. Walaupun orang tua kita, apapun pekerjaannya, dari mana latar belakang pendidikannya, tapi ridhonya orang tua kepada anak nggak ada yang bisa menggantikan. Ketika orang tua ridho, Allah meridhoi kepada diri kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita, anak-anak yang mendapatkan ridhonya orang tua. Karena ridho orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pembukaan dari saya, ya, supaya lebih akrab. Karena kita nggak bisa WhatsAppan, ya, kan nggak tahu nomor saya kan, kita nggak bisa SMS-an. Kita ngobrol aja sekarang. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya akan jawab semampu saya. Tamara, mana Tamara? Di belakang kamu ya, jauh ya di belakang. Jadi bagaimana tadi kalau saya mengatakan bahwa orang tua sakral, iya, orang tua itu ajaib, memang ajaib. Bolehkah ketika bagaimana dengan statement tentang surga di bawah telapak kaki ibu? Iya benar. Surga bukan berarti physically, secara fisik ada surga di bawah telapak kaki ibu. Ya, tidak ada kalau secara fisik surganya di bawah telapak kaki ibu. Kalau nggak percaya coba ibu di belakang kakinya angkat bu. Satu aja, kalau dua jatuh bu ya. Maksud dari surga di bawah telapak kaki ibu adalah betapa mulianya ibunda kita. Sampai-sampai kemuliaan itu ketika kita memuliakan, Allah ganjar dengan surga. Ketika ada seseorang yang memuliakan orang tuanya, Allah ganjar dengan surga. Karena apa? Ridhonya orang tua juga ridhonya Allah. Jadi penting sekali kita memuliakan orang tua. Bagaimana caranya? Misalnya kata Tamara, minum cucian kaki orang tua misalnya. Ada yang mau melakukan itu. Kalau memang ada yang mau melakukan itu, kalau menurut saya silakan saja. Namun di dalam Islam segala sesuatunya berdasarkan dasar dari Quran dan hadis. Tapi proses cara kita memuliakan dan sebagainya mungkin berbeda-beda. Ada yang dengan salah satu caranya adalah meminum cucian kaki ibunda kita. Kalau memang ada yang biasa dan pernah meminum cucian kaki orang tuanya, menurut saya sah-sah saja. Silakan saja. Toh itu juga orang tuanya, bukan siapa-siapa. Karena Tamara pasti belum menikah, betul? Tamara sudah punya calon untuk dinikahi? Belum? Sudah ada yang nyangkut di hati? Atau nyangkut di pohon? Tamara, saya beritahu ya, yang belum menikah juga saya beritahu. Saya sudah menikah, saya sudah punya anak. Usia anak saya 6 bulan. Ketika kita sudah punya anak, kita baru tahu bagaimana orang tua mencintai anaknya. Ketika anak saya lahir, saya menangis. Saya baru tahu begini rasanya jadi orang tua.
Kenapa orang tua sangat perhatian kepada anaknya? Kenapa orang tua banyak aturannya sama anaknya? Nak jangan begini, nak sholat, nak belajar, nak jangan malas, nak jangan ngerokok, nak jangan pakai narkoba, jangan beli ganja, jangan berteman sama si A, si B, si C, si D, karena mereka semuanya nggak baik. Kalau anak sakit, orang tua sedih. Kalau anak sakit, orang tua tuh biasanya berdoa, ya Allah, biarkan aku yang sakit daripada anakku. Kenapa? Karena begitulah cintanya orang tua kepada anak. Bagaimana rasanya jadi orang tua? Menikahlah Tamara dan cepatlah memiliki momongan, baru akan tahu rasanya punya anak. Saya bisa mengatakan karena saya sudah menyaksikan langsung. Di usia memasuki 6 bulan kemarin, anak saya kena flu. Sedihnya luar biasa. Saya tanya dokternya, dok bagaimana? Saya perlu apa yang saya harus lakukan, dok? Obat apa? Bagaimana caranya? Bagaimana mencegahnya? Lingkungannya bagaimana, dok? Saya mesti tidurinnya jam berapa? Saya mesti ini apa, itu apa, anu apa? Tanya semua sama dokter. Supaya apa? Anak saya cepat sembuh. Karena apa? Kalau anak sakit sedih. Tanya ibu-ibu di belakang. Ibu ya? Sedih gak bu? Yang keras bu? Jangan nangis bu. Sedih luar biasa. Jadi kenapa Islam harus memerintahkan kita memuliakan orang tua? Ya karena orang tua lah yang paling mencintai kita. Gak ada orang lain yang mencintai kita selain orang tua. Jadi kalau orang tua memerintahkan kita, itulah yang terbaik. Misalnya ada si Mamat lagi lah ya, kita kasih contoh. Mat, udah belajar, nonton aja sinetron. Kalau Sakinah bersamamu boleh. Enggak, itu ibunya maksudnya nonton. Si Mamat udah tidur kan pagi sekolah. Mat, sholat Mat. Dosa kalau enggak. Iya. Taruh apa sih ya? Ini lagi ada, ini nih, ada Cepu Jarwo. Ngomong sama ibunya, emak nih, pakai Ngomong sama ibu pakai bapak nih. Cerewet banget, berisik dong. Bawel amat sih. Nyuruh ini nyuruh itu nggak bisa ngomong tenang apa nih? Ngomong lagi mau main. Ngedumel aja kerjaan sama orang tua, marah aja sama orang tua, protes. Jangan jadi anak yang seperti ini. Bahkan banyak orang-orang yang sudah dewasa masih punya orang tua, dia sudah dewasa, orang tuanya masih hidup, dia masih suka ngomel sama orang tuanya. Orang tua sampai kapanpun tetaplah orang tua. Ibu tetaplah sampai kapanpun jadi ibu bagi anak-anaknya. Bahkan ketika anak sudah menikah, untuk seorang ibu, anaknya tetap anak-anak. Bener gak bu? Sayangnya ibu, cintanya ibu, perhatiannya ibu kepada anak tetap gak pernah berubah. Termasuk juga ayah. Jadi kalau tadi surga di bawah telapak kaki ibu, iya. Secara makna iya. Mulia sekali ibu. Ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, siapa yang harus saya muliakan ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ayahmu. 3 kali ibunda kita disebut, baru ayah. Berarti ibu kita luar biasa mulia. Kemudian masalah meminum cucian kaki ibunda kita, silakan saja. Yang terbiasa ya silakan saja. Yang mau mencoba juga silakan saja. Yang paling penting adalah memuliakannya, menghormatinya, dan memohon ridhonya. Karena ridhonya berkaitan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya apa pemuda masa lalu dan kini? Kita lihat persamaannya dulu aja. Persamaannya apa? Sama-sama masih muda. Ashabul Kahfi masih muda. Di sini juga ada anak mudanya. Rasulullah SAW pernah jadi anak muda juga. Pernah jadi seorang pemuda. Kita juga masih muda.
para sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib pernah jadi anak muda. Bahkan Ali bin Abi Thalib menurut sejarah kalau tidak salah masuk Islam di bawah umur 10 tahun. Ada beberapa sahabat yang masuk Islam umur 28 tahun, umur 30-an tahun. Berarti pemuda-pemuda Islam di zaman dulu dan sekarang secara umur sama. Sultan Muhammad Al-Fatih memimpin pasukannya memerangi Konstantinopel, masuk menaklukkan Konstantinopel umur 24 tahun. Kisaran umur 20-an tahun. Bahkan di dalam sebuah cerita yang sudah banyak diriwayatkan oleh para ulama, ada satu kejadian menarik ketika Sultan Muhammad Al-Fatih ingin mencari imam sholat. Beliau berkumpul dengan para pasukannya. Kemudian beliau bertanya, siapakah yang seharusnya menjadi imam di antara kita? Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih berdiri dan dia bertanya, wahai pasukanku, adakah di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan sholat fardu sekali saja dari akhir balik sampai detik ini? Seluruh pasukan diminta berdiri. Kalau ada yang pernah meninggalkan sholat fardu dari akhir balik sampai detik ini sekali saja, silakan duduk. Tidak ada satu orang pun dari pasukan Muhammad Al-Fatih yang duduk. Semuanya berdiri. Berarti tidak ada yang pernah meninggalkan sholat fardu dari akhir balik sampai mereka berusia muda. Kemudian pertanyaan kedua kata Sultan Muhammad Al-Fatih, adakah di antara kalian yang tidak pernah, atau adakah di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat tahajud sekali saja dari akhir balik sampai detik ini? Kalau ada silakan duduk. Setengah pasukannya duduk. Berarti ada yang tidak pernah, ada yang pernah tidak melaksanakan sholat tahajud. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih bertanya lagi, adakah di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan sholat fardu rawatib, sholat sunnah rawatib dari akhir balik sampai detik ini? Sekali saja. Kalau ada yang pernah meninggalkan silakan duduk. Seluruh pasukannya duduk, hanya dia sendiri yang berdiri. Berarti Sultan Muhammad Al-Fatih dari akhir balik sampai usia yang 20-an tahun itu tidak pernah tinggal sholat fardu dari akhir balik, tidak pernah tinggal sholat tahajud dari akhir balik, tidak pernah tinggal sholat sunnah rawatib dari akhir balik sampai detik dia menaklukkan Konstantinopel. Kemudian kita bicara bedanya pemuda dulu dan sekarang. Yang jelas terlihat adalah keimanan. Yang jelas terlihat adalah kekuatan iman yang sangat kuat di hati pemuda-pemuda zaman dulu dibandingkan sekarang. Kalau kita tidak terlalu jauh melihat bagaimana keadaan pemuda di Jazirah Arab, kita lihat saja bagaimana keadaan pemuda-pemuda masa lalu di Nusantara kita. Kita lihat bagaimana Soekarno muda. Kita lihat bagaimana Jenderal Sudirman muda. Kita lihat bagaimana Pangeran Diponegoro muda. Kita lihat Kiai Haji Agus Salim. Kita lihat Bung Hatta muda. Kita juga punya pemuda-pemuda yang luar biasa di masa lalu. Kemana sekarang penerusnya? Itu pertanyaannya sekarang. Saya tidak mengatakan bahwa pemuda masa kini keimanannya runtuh, keimanannya ambruk, enggak. Masih banyak pemuda sekarang ini yang keimanannya terjaga, hatinya terjaga, keislamannya terjaga, kedekatan dengan Allahnya terjaga. Hanya permasalahannya sekarang adik-adik, permasalahannya adalah godaannya berat, cobaannya berat. Kita lihat sekarang data BNN, lebih dari 4 juta jiwa penduduk Indonesia kena narkoba. Diprediksi tahun depan 5, sekian juta jiwa, yang mayoritas adalah anak muda. Bahaya sekali ketika ada anak muda yang kena narkoba, efeknya bisa puluhan tahun ke depan. Sarafnya rusak, organ tubuhnya rusak, kesehatan menurun. Bagaimana mau jadi pemimpin? Bagaimana mau berdakwah? Bagaimana mau memberikan inspirasi yang baik bagi banyak orang? Saya punya banyak teman banyak. Saya punya banyak teman yang pakai narkoba. Cuma 2 yang pakai narkoba, cuma 2 hasilnya: meninggal overdosis atau ketangkep BNN masuk penjara.
Tapi kan bisa direhab, bisa direhab. Bisa nggak direhab? Bisa direhab. Bahkan ada beberapa vonis dari pengadilan adalah untuk direhabilitasi. Betul sekali bisa direhab. Tapi pertanyaan berikutnya, seberapa bersih tubuh ketika sudah direhab? Seberapa bersih pengaruh dan efek-efek itu? Bahwa efek itu tidak akan muncul di kemudian hari. Jadi adik-adik, berhati-hatilah. Rokok, narkoba, buang jauh-jauh. Mau orang ngomong apa kayak terserah, bodoh amat. Alah, lo gak gaul, lo gak make sama gua lo. Ya lo kagak temen sama gua lo, kalau gak make lo ngomong sama gua sama turun enak banget. Ya kan? Lo mesti cobain, emang enaknya lo bisa nge-fly terbang lihat Monas dari bawah, dari atas. Lihat burung-burung, wis enak banget ya. Putus cinta, yaudah lo putus cinta pakai ganja aja. Enak, lo melayang, yang terbang. Bohong semua bohong, merusak, menghancurkan, menjerumuskan, merusak ekonomi dan sebagainya. Sekarang pakai narkoba belinya bagaimana? Pakai uang. Iya, pakai uang. Belum kerja, dari mana uangnya? Minta orang tua, mah, minta uang dong buat apa? Beli buku ya? Enggak, mah, beli ganja. Digampar ya, bukan dikasih, digampar sama ibunya. Akhirnya bagaimana? Nggak punya uang, ambil barang, jual handphone, jual ini, jual TV, ya, nyolong dari lemari orang tuanya, ambil dari dompet ibunya. Udah habis dijual apa? Jual diri. Udah habis, nggak bisa lagi dijual apa lagi? Jadi pengedar. Ketangkep, divonis 5, 6, 7 tahun penjara. Habis semua. Masa depan habis, nggak bisa sekolah, nggak bisa belajar. Fisik habis, badan habis. Jadi yang membedakan, kembali ke topik kita, yang membedakan adalah tantangan. Tantangannya di sini, dan dulu tantangannya adalah menegakkan syariat Islam, menegakkan nama Allah, menegakkan Islam. Yang ingin saya lihat persamaannya adalah kita di sini sama-sama berjuang. Pemuda zaman dulu berjuang di zamannya, kita berjuang di zaman kita sekarang. Kuatkan keimanan kita, atur barisan kita, rapatkan jamaah ini kita nih, ukhuwah Islamiyah kita eratkan, kita berjuang, kita hadapi apapun ke depan. Mudah-mudahan Allah mencatatkan nama kita di dalam sejarah perjalanan Islam di Indonesia ini, insya Allah. Jadi jangan khawatir adik-adik, walaupun sekarang tantangan besar, cobaan besar, tapi yakin ketika Allah bersama kita, gak ada satupun rintangan yang gak bisa kita lompatin. Sebesar apapun rintangannya, kalau Allah bersama kita, lewat semua. Lihat Ashabul Kahfi, lihat Muhammad Al-Fatih, dan para pejuang yang lainnya. Dan saya kuliah di FISIP UI, apakah ada pikiran mau jadi pelawak? Apakah ada pikiran mau jadi? Kenapa mau jadi pemain sinetron? Begitu ya? Baik. Tri, saya bocorin sedikit sama kamu. Ini cuma kamu yang tahu, jangan kasih tahu yang lain. Ya. Kalau yang lain tahu ya sudah, biarkan saja. Ya. Saya dulu SMA. Saya SMA di SMA Negeri 36 Rawamangun. Kemudian saya berusaha bisa masuk ke Universitas Indonesia di Depok. Saya pada saat semester awal saya kuliah, saya belajar acting, saya belajar teater di Sanggar Ananda. Kalau tahu ada Lenong Bocah dulu. Ada Olga Saputra, ada Ruben, ada Oki Lukman dan sebagainya. Saya berasal dari tempat itu, saya belajar acting di sana. Saya tahu apa itu skenario, saya tahu bagaimana artikulasi, intonasi, ekspresi dan lain sebagainya. Blocking, ya, set, shooting dan sebagainya. Saya belajar acting di Sanggarananda sekitar 4 tahun. Awal masuk kuliah, saya sudah ikut belajar acting. Mulanya saya belajar acting. Kenapa saya terjun untuk belajar acting? Awalnya bukan sebuah kesengajaan, Tri. Jadi awalnya saya punya sahabat di kampus namanya Mahdi, Muhammad Mahdi. Itu sahabat saya di kampus. Suatu hari dia ngajakin saya, "Dek, mau gak ikut sanggar? Ngapain belajar acting?"
Saya bilang sama dia, lo mau jadi artis ya? Lo pasti mau main sinetron. Lo pasti mau jadi bintang film. Ah, lo song artis lo. Ngapain belajar acting lo? Mau jadi artis lo. Tiba-tiba saya ya belajar. Dan saya jadi artis. Jadi awalnya tidak sengaja saya masuk. Saya belajar. Dan setelah berapa bulan belajar, akhirnya jatuh cinta dengan acting. Akhirnya kuliah lulus. Setelah lulus kuliah, satu pertanyaan yang ada di hati saya mau kerja di mana? Saya pernah kerja di salah satu perusahaan keuangan di Jakarta. Saya pernah kerja di salah satu bank swasta di Jakarta. Saya lempar surat lamaran kemana-mana. Bukan lempar ya, saya masukin maksudnya. Kalau lempar gak ada yang terima. Saya masukin surat lamaran pekerjaan kemana-mana dan diterima waktu itu. Tapi hati kecil saya waktu itu, karena sudah belajar acting selama 3 tahun, ingin sekali mencoba bagaimana kalau pekerjaan saya di bidang acting. Itu awalnya Tri. Ya, itu awalnya. Kemudian pelan-pelan saya cari semua perusahaan film dan sinetron yang ada di Jakarta. Saya kembali bikin surat lamaran. Saya foto, saya kirim foto saya masing-masing ke semua perusahaan film yang ada di Jakarta. Kalian sebutkan perusahaan film manapun saya sudah pernah datangi ke sana. Saya datang ketemu satpam, Pak, mau ngapain kamu? Mau casting, Pak. Nggak ada casting hari ini, mau titip foto, Pak. Oh ya boleh. Sering banget saya datang, kirim foto, kasih biodata, kasih foto, kasih biodata, kasih foto, kasih biodata, dan nggak dipanggil-panggil casting. Tapi karena satu prinsipnya tidak mudah menyerah, jangan menyerah. Kalau waktu itu saya menyerah, maka nggak ada sakinah bersamamu. Kalau waktu itu saya menyerah, tidak ada pernikahan dengan Alisa Subhandono. Ya. Yang saya mau sampaikan adalah bahwa tidak ada yang mudah dalam hidup, semuanya adalah perjuangan. Semua perjuangan, proses berdarah-darah, dalam tanda kutip berdarah-darah, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh. Kalau kalian gak pernah membayangkan berapa kali saya ditolak casting, berapa kali saya mendatangi PH untuk bertanya bagaimana Pak casting saya diterima apa enggak, berapa kali saya telepon bagian casting bagaimana hasil saya diterima apa enggak, dari mulai sinetron, film, iklan dan lain sebagainya. Tapi pelan-pelan, dengan niat tidak mudah menyerah, Allah membukakan jalan sedikit demi sedikit. Ada satu peran sinetron, dari mulai figuran dulu saya. Kalau tahu ada 2 pemeran utama lagi dialog, lagi syuting, saya cuma lewat di belakang, bawa tas, set, hilang. Dari jauh si Asrada bilang, maju, Dude, maju. Lewat aja. Kadang-kadang begitu dieditin dipotong gambarnya. Luar biasa. Dulu awal-awal jadi figuran, honor 15.000 sehari. Saya dulu belum punya kendaraan sendiri. Saya kemana-mana pakai angkot. Jadi 15.000 saya bagi ongkos angkot, sama kadang-kadang makan di warteg. Karena dulu figuran itu kadang-kadang gak kebagian catering di tempat syuting. Jadi cateringnya cuma buat kru, pemain, dan beberapa figuran. Kalau figurannya lebih, ya mau gak mau makan di warteg. Kadang-kadang pulang tengah malam, jadi saya datang sebelum artis datang. Saya pulang bareng sama genset, itu jalan pulang. Tapi itu faktanya. Seperti itulah dulu hidup saya. Tapi dengan niat saya waktu itu entah kenapa, begitu lulus kuliah, saya benar-benar minta sama Allah, ya Allah bukakan pintu. Kalau memang jalanku ada di bidang acting, tolong bimbing, tolong bukakan pintu. Tapi apa yang saya hadapi, kesusahan demi kesusahan, jatuh bangun, ditolak dan sebagainya. Tapi dengan niat tidak pernah menyerah dan berprasangka baik sama Allah. Dan satu lagi, saya cuma bisa mengatakan, semua kuncinya di tangan ibu saya sebenarnya. Ibu saya nggak bisa acting, ibu saya nggak tahu tentang sinetron, ibu saya nggak tahu tentang dunia entertainment. Tapi yang saya cuma minta dari ibunda saya adalah doanya beliau. Mah, doain, Dude mau casting. Apa casting, nak? Panjang ceritanya, mah. Mama cuma doain aja, mah.
Oke, mama doain setiap sholat. Yang saya yakini adalah doa ibunda yang Allah ijabah, memudahkan jalan. Sampai ada sinetron dulu, di sini ada setan, kau tahu? Di sini ada setan. Itu judul sinetron. Di sini nggak ada. Ada sinetron dulu, saya pernah jadi figuran tersanjung. Ada kehormatan, ada intan, ada cahaya, ada sampai sekarang, sampai yang luar biasa nih, saya pengen bagi sama Tri dan teman-teman semua. Sampai yang luar biasa nggak? Saya kira-kira ada Allah memberikan hadiah penghargaan Panasonic Gobel Award yang pertama tahun 2007. Saya terima lagi di 2008. Saya terima lagi di 2010. Saya terima lagi di 2014. Saya terima lagi 2015. 5 kali boleh tepuk tangan. Ini bukan berkat saya, tapi berkat doa orang tua dan berkat kasih sayang dan kebaikan Allah. 5 piala saya pegang di tangan saya. Itu nggak pernah terbayangkan dalam hidup. Tapi Allah lah yang sudah menggariskan segalanya. Jadi saya bagi sama Tri, apa kunci sukses? Saya nggak bilang saya sukses. Saya belajar dari orang-orang sukses. Kuncinya adalah yang pertama, berdoa dulu. Sebelum kerja keras, doa dulu. Berdoa dulu, minta sama Allah. Kemudian kerja keras, belajar, berjuang, jatuh, bangun, bangkit. Kemudian tawakal dan berdoa lagi. Di dalam doa yang awal dan doa yang akhir, minta juga doa dari orang tua. Tri masih punya ibu, masih punya ayah, minta doa dari mereka juga. Insya Allah ada jalan keluar. Dan kunci yang terakhir adalah jangan cepat menyerah. Karena kalau kita gampang menyerah, kita gak akan bisa jadi penerusnya Rasulullah. Kalau kita mudah menyerah, kita gak akan pernah jadi penerusnya Sultan Muhammad Al-Fatih.